Pernahkah engkau mendengar food waste? Ya, limbah makanan. Makanan yang terbuang sia-sia padahal makanan itu masih layak dikonsumsi dan bisa jadi masih memenuhi gizi. Menurut Mark Smulder, Kepala Perwakilan FAO Indonesia, mengatakan bahwa limbah makanan di Indonesia bisa mencukupi kebutuhan makan 11% populasi di Indonesia. Bayangkan, dengan populasi sekitar 260 juta penduduk, kebutuhan makanan sekitar 190 juta metrik ton, dan total makanan yang terbuang sekitar 134 juta metrik ton. Artinya apa? Bahwa makanan yang terbuang tersebut bisa untuk memberi makanan hampir 11% populasi Indonesia. Namun ironis bukan? 19,6 juta penduduk Indonesia masih kekurangan gizi. Bahkan Indonesia telah terbukti menjadi negara kedua penyumbang sampah makanan terbanyak setelah Arab Saudi. Miris bukan? Bila di Saudi sudah diterapkan denda sebesar 1.000 real atau sekitar 3,8 juta jika membuang makanan. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan negeri kita Indonesia? Negara yang mayoritas penduduknya muslim justru menjadi contoh tentang kemubaziran. Lihatlah di beberapa pesta, lihatlah di beberapa resepsi, piring-piring masih penuh dengan lauk dan makanan terbuang sia-sia. Hanya karena nafsu yang tidak bisa kita kendalikan, kita menjamah semua makanan yang dihidangkan. Lupa kapasitas perut kita tak seberapa. Ambil sebanyak-banyaknya, apalagi saat jamuan prasmanan tiba. Jika umat terdahulu mereka sedikit makan, beda dengan kita. Kita sedikit-sedikit makan. Saya teringat sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, mengatakan bahwasanya bagian dari kemuliaan akhlak seorang muslim adalah sedikit makan. Maka mari ubah pola pikir kita. Guru kami sering mengatakan, jangan menghadirkan setan di rumah kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memperbanyak makanan dan minuman yang mubazir. Kok bisa? Benar, karena sungguh kemubaziran adalah temannya setan. Maka membuang makanan bukan hal yang remeh. Mensisakan makanan bukan hal yang sepele. Pernahkah kita bayangkan berapa banyak orang di luar sana yang mereka berharap bisa makan seperti apa yang kita makan? Maka ubah kebiasaan kita. Habiskan semuanya atau ambil seperlunya. Bayangkan setiap satu nasi yang kita sisakan, satu keberkahan Allah cabut dari rezeki kita. Itulah kenapa kita mungkin tidak pernah cukup dengan materi yang telah Allah berikan. Sekali lagi, ini bukan soal berapa uang yang harus kita bayarkan, tapi soal bagaimana kita menghargai mereka yang sedang dalam kondisi kekurangan. Teman, sahabat, mari merenung. Saat kita lihat nasi yang terbuang, tidakkah kita sadar perjuangan seorang petani yang harus berteman dengan lumpur setiap hari, peluh keringat mereka saat menanam padi, menjaga hingga mengusir hewan-hewan yang merusak tanaman mereka. Bayangkan beban mereka para petani. Harga benih yang mahal, subsidi pupuk yang dicabut, hama wereng yang tak terkendali, pergantian musim yang mempengaruhi hasil panen, harga gabah yang tiba-tiba anjlok. Maka sebelum engkau berpikir tentang sisa makanan itu, pikirkan tentang saudaramu di luar sana yang sedang berjuang mempersembahkan sepiring nasi untukmu. Atau saudara-saudara kita di belahan bumi lain yang sedang terhimpas, yang sedang terimbas oleh pandemi, terkena PHK, belum menemukan pintu rezeki lainnya saat corona tiba. Tak tahu hari ini makan apa. Tanya ke dalam hati kita, masih adakah tersisa empati di sana? Mari kuatkan tekad, menikmati makanan dengan adab, makan dengan tangan kanan, minum jangan lupa dihabiskan, jangan pernah disisakan. Bila ada makanan yang terjatuh, ambil dan buang bagian yang kotor, makan yang masih bersih. Sungguh yang mubazir berarti suka setan menjadi saudaranya. Bukan hanya makanan saya kira, bahkan
dimensi perilaku manusia begitu banyak yang mubazir, bukan? Seperti hanya contoh yang paling banyak kita temukan. Buat undangan pernikahan, jangan mubazir. Buat modifikasi motor, mobil, kendaraan, jangan mubazir. Buat koleksi baju dan aksesoris di rumah, jangan mubazir. Bayangkan lemari penuh, walau hanya mungkin berapa yang kita pakai. Buat buka puasa saat bulan Ramadan tiba, jangan mubazir. Buat spanduk untuk pasangan calon, jangan mubazir. Kita lihat bukan, di jalan-jalan trotoar terpampang foto-foto di baliho, caleg berwajah ajaib, tak pernah muncul dalam kehidupan masyarakat, tiba-tiba wajahnya nongol begitu saja. Banyak hal yang membuat kita bisa jadi dijauhi oleh Allah gara-gara kemubaziran yang kita lakukan. Ambil air mineral, habiskan, jangan mubazir. Bincang, ngobrol yang bermanfaat, jangan mubazir. Beli motor, jangan mubazir. Motor yang harusnya bisa buat berdua, tapi sampai hari ini Anda masih jomblo aja, jangan mubazir.